Jakarta itu kalau dari sisi ekonomi tadi makanya sudah masuk level alfa ya, karena memang ekonominya. Betul. Ekonominya. Tapi dari sisi sosial sama lingkungannya, transformasi sosial ekonomi dan lingkungan menuju ke kota global yang sustainable, yang berkelanjutan itu ya kuncinya ada leadership. sedangkan yang tadi natural resource base tadi itu agak dikurangi lah. Jangan dieksploitasi, dihabiskan hutan, dihabiskan batu bara, ya kan? Itu susah tuh melawan oligarki itu. Itu pula sekarang yang berada di tampu politik ya kan? Jadi mestinya ada semacam kolaborasi antar disiplin untuk menyelesaikan permasalahan kota ini. Karena kalau tidak, kita akan semakin parah gitu. Kota-kota kita akan semakin parah, sementara penduduk semakin banyak yang melakukan urbanisasi. Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Sahabat OIB, sahabat obrolan meja bundar, masalah kota di Indonesia setelah daerah khusus Jakarta disahkan oleh Jokowi ini menjadi ada implikasinya terhadap pengembangan kota-kota di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas dengan Bang Jehan dan Bang Zulfikar bagaimana implikasi dari kota-kota di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan baik kebijakan DKJ atau kebijakan ibu kota negara yang disodorkan oleh Jokowi. Gimana Bang kita melihat ini? Ya, pertama Jakarta ya. Ya. Setelah ditinggalkan fungsinya sebagai ibu kota, jika itu nanti secara bertahap lah ya, nanti kan kita bahas tadi evaluasi pembangunan IKN itu akan membuat pemindahan ibu kota itu lebih smooth lah, lebih bertahap. Nah, karena tujuan IKN itu adalah mengurangi tekanan fungsi-fungsi kota di Jakarta itu, ya, yang kota pendidikan lah, kota bisnis, kota pusat pemerintahan, kota perdagangan, macam-macam, kota keuangan. Harapannya ini adalah opportunity untuk mengelola Jakarta menjadi lebih berkelanjutan. Ya, segala aspek, transportasi, permukiman kumuh, persampahan, energi. Betul. Semua aspek itu harus betul-betul menjadikan Jakarta itu world class city. Nah, kalau mau bersaing dengan, karena kota ini kan bersaing nih. Kalau dulu kan Tokyo, London, New York. Nah, sekarang muncul Beijing, Shanghai, Hanoi, Ho Chi Minh ya. Teman kita masih ada tuh Manila, Dhaka, betul. Sri Lanka, ya, apa Colombo. Ya. Ini bisa bikin poros juga ya. Poros yang tertinggal. Karena KL aja apa develop country Malaysia 2020 udah tercapai. Iya. Dengan KL-nya itu yang sudah relatif bebas kumuh ya. Jadi kota-kota yang sudah mencapai taraf global itu betul-betul bebas kumuh. Gitu. Nah, itu harus serius. Artinya ini opportunity bagi Jakarta untuk mencapai kelas tadi world class city tadi. Iya. Gimana Bang Asal? Iya, saya cuma mau melanjutkan apa tadi yang disebutin sama Bang Jehan gitu ya. Jadi Jakarta sebentar lagi itu akan meninggalkan statusnya sebagai ibu kota ya. Ini tergantung Kepresnya nih. Kepresnya belum ya. Kita nggak tahu apakah Kepres pemindahan ibu kota ini akan ditandatangani oleh Jokowi atau Prabowo. Iya. Ya kan kalau ditandatangani Pak Jokowi, wow itu bakal heboh tuh. Karena semuanya harus pindah sebelum begitu ditandatangani. Kepres tantangan otomatis pindah. Oh iya, itu konsekuensi administratifnya itu luar biasa. Tidak ada pasal peralihan, nggak ada. Ada karena pelan-pelan, tapi begitu IKN mendapatkan status sebagai ibu kota negara, hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang itu harus ada di situ gitu. Jadi gedung GPR, gedung DPR, kan, istana presiden, sama kantor-kantor kedubes. Ya kan, itu kan butuh waktu untuk melakukan transisi itu gitu. Jadi kita masih menunggu sebenarnya. Cuma menarik gini, ketika pada saat bersamaan Jakarta itu ibu kota itu dipindahkan,
Jakarta itu mendapatkan status baru menjadi daerah khusus Jakarta. Ya. Tapi kemudian ada satu ini sebenarnya ironi yang saya lihat di sini gitu. Karena kan pemindahan ibu kota ini salah satu alasannya adalah untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ya. Ide itu ada dulu. Kenapa? Ada ide dari Jokowi ini idenya. Oh iya, ya kan karena Jakarta itu kan terlalu terkonsentrasi ya oleh pertumbuhan ekonomi kan. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kontribusi terhadap GDP-nya cuma 17%. Relatif lebih kecil dibanding KL yang mungkin sekitar 25% atau Bangkok sampai 30%. Jakarta itu cuma 17%. Tapi intinya adalah melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa ke gitu. daerah ya. Tetapi ketika undang-undang DKJ itu disahkan oleh DPR dan kalau kita baca isinya, justru undang-undang ini yang akan membuat Jakarta lebih besar. Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih masif. Gitu. Bukan IKN-nya. IKN-nya kan tetap kecil. Jakarta lebih besar gitu. Tapi kalau kita lihat memang status Jakarta sebagai sebuah kota global itu sebenarnya sudah tercatat ya. Kalau ada satu lembaga yang namanya itu apa ya istilahnya itu ya, Globalization and World City Index, World City Institute, di mana mereka membuat Global City Index ya, dan ada 4 klaster kota yang masuk dalam kelompok Global City. Yang paling pertama itu kelompok E++, Alpha++. Itu ada 2 kota yang merupakan peninggalan kapitalisme modern yaitu New York sama London. Ya. Kemudian ada kategori Alpha Plus, Tokyo, Singapura, ya, kemudian Los Angeles, ya, Paris dan sebagainya. Lalu kemudian ada kota Alpha. Kota global alfa. Nah ini Jakarta masuk ya. Masuk Jakarta sebenarnya. Jadi bukan ya mereka memang pakai metrik yang berbeda ya. Metriknya itu lebih pada ekonomi ya. Jadi berapa banyak perusahaan yang ada di sana, berapa banyak GDP yang dihasilkan dan sebagainya. Nah Jakarta masuk tuh 20 kota dalam kategori alfa. Bareng sama Kuala Lumpur. Jadi di Asia itu cuma di Asia Tenggara itu cuma ada 2 kota global yang masuk dalam kategori ini, Jakarta sama Kuala Lumpur, termasuk Mumbai, termasuk Sydney dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya Jakarta sudah mendapatkan rekognisi lah sebagai sebuah kota global. Tapi kalau kita lihat dari aspek infrastruktur sama kondisi ruang, memang masih jauh dari yang diharapkan kan. Misalnya minimal seperti KL aja itu udah bagus banget tuh. Bagus, ya kan KL syukur-syukur bisa seperti Taipei ya kan, Taipei atau Seoul apalagi ya. Jadi pekerjaannya masih banyak gitu, dan tentu Jakarta ini adalah sebuah ruang urban yang sangat kompleks, apalagi ketika DKJ ini nanti benar-benar diterapkan, itu akan membentuk sebuah aglomerasi kan, aglomerasi yang terdiri dari 10 wilayah. Ya, dari Tangerang Selatan, Bogor, Depok, lalu kemudian Bekasi sampai Cianjur, ya kan, dan semua kota ini akan terintegrasi ke dalam pusat aktivitas ekonomi di Jakarta gitu. Nah, Jakarta ini akan menjadi semacam model pembangunan yang pasti akan diikuti oleh kota-kota lain ya, seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan tentu keinginan untuk membentuk sebuah aglomerasi itu juga pasti muncul gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu, sejauh mana nanti Jakarta mampu menjadi model yang cukup ideal di dalam pembangunan ruang urban yang bisa diadopsi oleh ruang-ruang aglomerasi, wilayah-wilayah aglomerasi lain di Indonesia. Iya. Ini kebijakan di tingkat nasional gimana Bang? Ya, udah ada desainnya atau gimana? Belum ada tadi yang
Mas Asok bilang tadi masih 17% itu ya dari GDP itu ya karena secara makroekonomi kita kan masih natural resource base. Betul. Oke. Betul. Ya, jadi kalau ngelihat GDP ya Kaltim dan Riau paling tinggi. Ya, Nah, yang membuat Jakarta tetap tinggi pun itu karena biasanya kantor-kantor pusatnya di Jakarta. Betul sekali. Oke. Nah, tapi kalau melihat potensi ya Jakarta mau ditingkatkan lagi GDP-nya ya beralihlah ke ekonomi digital. Kalau memang Jakarta, Indonesia punya perencanaan ya menjadikan Jakarta betul-betul kota global, masuk ke Alpha Plus malah gitu loh. Bisa. Nggak kalah karena sumber daya manusia kita ada, semua kita ada, sumber daya anggaran juga ada, tinggal manajemennya aja sama arahnya ke sana gitu ya. Nah, sedangkan yang tadi natural resource base tadi itu agak dikurangi lah, jangan dieksploitasi, dihabiskan hutan, dihabiskan batu bara, ya kan? Itu susah tuh melawan oligarki itu. Itu pula sekarang yang berada di tampu politik ya kan, pengusaha batu bara, sawit semuanya kan. Nah, itu harus ada satu inilah rembuk nasional. Kita kurangi, bukan berarti mereka langsung bangkrut kan enggak. Betul. Kurangi kalau misalnya beralih lah ya. Kenapa misalnya Malaysia itu membangun poros KL, Putrajaya, Cyberjaya kan? Mulai dari Damansara itu ya sampai ke istilahnya koridor itu. Super Corridor Information Technology atau apalah kayak gitu ya. Sampai ujungnya kan di Klia itu ya. Itu kan duit Petronas. Betul. Awalnya dulu. Makanya di KLCC itu kan menara kembar Petronas itu. Artinya di switch kemajuan akibat melimpahnya liquidnya uang minyak itu ke IT dan macam-macam yang sifat bernilai tambah tinggi. Nah itu bersamaan tuh dengan Emirat Arab, dengan Qatar ya, dan sekarang baru mulai diikuti kok di Saudi itu, di Timur Tengah tuh Saudi, Iran itu baru mulai mengikuti. Nah jadi model-model seperti itu ya mengalihkan itu tuh sudah seharusnya sejak awal. Jadi kurangilah sekarang eksploitasi batu bara sama sawit ya. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi di switch gimana caranya itu menjadi modal yang nilainya tinggi tapi lebih ke depan gitu ya. Nah itu yang bisa menjanjikan. Selain tadi Jakarta itu kalau dari sisi ekonomi tadi makanya sudah masuk level alpha ya, karena memang ekonominya. Betul. Ekonominya. Tapi dari sisi sosial sama lingkungannya. Wah, cik orang Sunda pabalataknya. Jadi jangan kita lihat di busway-nya atau LRT-nya. Itu keren-keren semua. Jalan Sudirman, Taman keren. Coba kita ke belakang. Tanah Abang ke kampung-kampungnya itu ya. Nah itu harus dibenahi menuju sustainable city tadi lah. Nah ini pembenahan sosial nih kemana Bang? Itu pekerjaan yang tidak mudah kan. Cerita Singapura deh. Singapura itu beruntung. Pertama karena mereka memiliki leadership yang relatif bersih dan kompeten ya dari awal kan. Jadi Lee Kuan Yew dan kabinetnya itu udah tahu mau ngapain ya kan. Dia udah punya visi tentang Singapura sebagai sebuah city state yang modern, punya infrastruktur kelas dunia, dan mereka sangat sadar bahwa mereka nggak punya natural resources. Satu-satunya sumber daya mereka manfaatkan, bisa mereka manfaatkan adalah sumber daya manusia. Makanya pendidikan digenjot habis sama mereka kan. Lalu kemudian industrialisasi, mulai dari industrialisasi barang mentah sampai kemudian industrialisasi digital, ya kan mereka lakukan itu semua. Dan ya karena geografisnya itu juga sangat terbatas, justru memberi keuntungan buat mereka karena bisa jadi lebih efisien untuk dikelola. Sementara Indonesia kan luar biasa luasnya kan, belum lagi lautnya dan sebagainya gitu. Jadi memang tidak mudah gitu. Tapi kembali lagi ke ruang urban ya, transformasi sosial ekonomi dan lingkungan menuju ke kota global yang sustainable, yang berkelanjutan itu ya kuncinya di leadership. Di mana-mana seperti itu. New York ketika tahun 70-an itu kota yang sangat jorok, sangat tidak aman, banyak sampai prostitusi. Sekarang masih kan? Enggak, ketika Rudy Giuliani masuk jadi wali kota,
dia melakukan perubahan gitu loh biasa tuh, ya kan? Jadi ada leadership di situ, sama seperti di Los Angeles, sama seperti di Chicago, ya kan? Jadi setiap kota besar itu ada masanya mereka berada dalam kegelapan, tapi kemudian ada leaders yang punya visi, berani, ya, lalu kemudian dia mampu mengelola konflik sehingga masyarakat itu bisa berkolaborasi secara lebih produktif. Nah, itu yang membuat kota ini muncul gitu. Salah satu misalnya kalau kita lihat sejarah di Manhattan di New York City ya. Apa namanya? Kok salah satu ikon Manhattan itu kan ini Central Park. Central Park itu bukan ada sejak zaman Nabi Adam. Memang direncanakan. Itu proses politik itu. Ya kan, karena masyarakat menuntut dan pemerintahnya juga melihat ada kebutuhan, mereka melakukan negosiasi. Itu luar biasa itu, dan sekarang menjadi model apa istilahnya urban forest ya, apa sih istilahnya? Green space lah. Green space lah ya. Okay. Ya, yang dicontek oleh banyak kota-kota lain gitu, karena skalanya kan masif kan. Nah, artinya kalau kita ingin menciptakan sebuah kota yang yang berkelanjutan, lalu kemudian yang nyaman dan dan livable, ya kan? Ya butuh satu sistem tata kelola di mana leadershipnya itu juga punya kemampuan untuk mengelola konflik yang ada di masyarakat gitu. Ya, jadi kita punya Ali Sadikin dulu, gimana Bang? Kita melihat cerita. Iya. Ali Sadikin dan beberapa kepala daerah yang tadi leadership tadi itu sebenarnya memahami peran pemerintah ya, sebagai lokomotif sektor publik. Betul. Mereka itu memahami apa yang disebut dengan ekonomi sektor publik. Ya, kalau kita baca Stiglitz lah misalnya gitu ya. Nah, itu beda dengan kebanyakan kepala daerah sekarang. Itu mindset ekonominya itu kayak pengusaha, kayak pedagang. Jadi asal ada penerimaan aset daerah gitu ya, pendapatan daerah gitu ya. Orientasinya itu ya ekonominya ya jadi short term. Nah, kalau berpikirnya sektor publik, kalau kita lihat lagi misalnya leadership lagi nih soalnya ya, misalnya seperti Yonan ya, Ignatius Yonan. Benar. Dia seorang banker ya, akuntan dan betul-betul di private sector, tapi ketika masuk ke KAI, dia mindsetnya itu ya mengikuti sektor publik itu. Dia tidak berpretensi menjadikan KAI itu satu private corporation, enggak. Nah, itu yang diperlukan sekarang, memahami peran negara itu apa. Nah, itu yang dilakukan Bang Ali Sadikin dulu. Dia meskipun militer, ketika jadi gubernur, dia menempatkan diri. Bukan pakai komando perang gitu, nggak bisa. Kalau misalnya sekarang tuh Menko sekarang ya, Pak Luhut itu kan backgroundnya militer ya. Setelah di pemerintahan masih tetap seperti itu. Nggak bisa itu. Nah, misalnya ya, contoh aja misalnya. Zaman Bang Ali Sadikin dulu pertama kali Jakarta punya BUMD namanya PTB, Perusahaan Tanah dan Bangunan. Oh, oke. Masih ada nggak? Sekarang jadi Sarana Jaya. Oh, itu oke. Nah, jadi PTB itu ketika itu sudah berperan seperti SDB di Singapura, Housing and Development Board. Atau seperti di Jepang itu Urban Renaissance Agency. Itu betul-betul Perumda gitu ya. Kalau di pusat kita punya Perumnas. Iya, BUMD ya. Jakarta tuh punya Perumda namanya Sarana. PTB tadi, PTB. Jadi Sarana Jaya. Nah, setelah Bang Ali Sadikin, militer lagi kan, Pak Suryadi Sudirja, Pak Sutioso, Pak siapa sebelumnya juga ada. Pak Fauzi Bowo kan arsitek ya. Sutioso. Sebelum Sutioso Suryadi Sudirja ya. Nah, itu militernya beda, nggak punya visi seperti Bang Ali Sadikin. Justru privatisasi banyak dilakukan. Sarana Jaya itu jadi developer biasa. Iya, betul. Nah, padahal PTB itu dia mengelola aset-aset daerah, tanah, dia buat kawasan. Nah, seperti Ben Hill aja itu dulu ya. Ben Hill itu ada public buildingnya. Kok sekarang kan dilepas ke swasta semua. Jadi cara berpikir leadership tadi itu kalau untuk mengelola kota itu pandai menempatkan sektor publik itu perannya seperti apa. Tidak lantas jadi pengusaha, jadi entity bisnis enggak. Betul. Nah, itu yang kita langka itu sekarang. Zamannya Anies gimana Bang ceritanya?
Itu populis. Gimana? Jokowi populis. Ahok populis. Anies juga populis. RK juga populis. Iya kan. Kita lihat dari perumahan aja ya. Tadi kan PTB tadi kan Saranajaya itu banyak rumah susun dibangun dulu. Banyak aset-aset DKI itu yang tetap dikuasai pemerintah dan mensejahterakan warga dan PNS terutama waktu itu ya. Nah, kita lihat Jokowi apa yang dia lakukan di Pelumpang sana dulu yang terbakar itu ya. Dia kasih KTP hanya gara-gara supaya dapat kartu Jakarta sehat dan sebagainya itu. Itu tanah negara. Dia buat kampung deret di Petogogan dan lain-lain itu nggak berkelanjutan, karena tidak mengembangkan housing delivery sistemnya. Dia hanya populis ingin memberikan, ya sampai sekarang warga itu akhirnya bentrok ataupun bukan bentrok berselisih dengan pemerintah DKI meminta itu disertifikatkan. Ya nggak mungkin kepala BPN ngasih sertifikat tanah negara. Nah itu bagaimana sistemnya? Ada sistemnya, itu self help housing delivery system. Ada lembaga yang harusnya bisa jadi intermediarinya gitu ya. Nah dilanjutkan oleh Ahok. Ahok ingin penataan, ya kan, yang terkenal kan gitu ya. Ini memang ini tanah nenek lo gitu kan, terkenalnya di akuarium itu kan, digusur. Tapi akhirnya dia beli sampai 700 miliar tuh tanah di Cengkareng Barat, tanah DKI ternyata. Jadi nggak kayak gitu cara bangun public housing tuh nggak kayak gitu, nggak by project. Nah zamannya Anies, direktur Saranajaya-nya masuk penjara, ya kan gara-gara DP 0. Itu ya. Ada fraud di pembelian pembebasan tanah ya. Nah dan juga kampung-kampung susunnya juga sedikit. Karena by project, akuarium, Kunir, Bayam. Nah, Bayam kan paling akhir. Betul. Nah, paling akhir artinya belum settle komunitasnya. Akhirnya begitu ganti Pak Heru Budi habis mereka kejepit. Yang akuarium kan diminta ini ya, bayaran listrik berapa belas juta itu sebulan kan. Artinya si komunitas warganya itu tertekan. Karena tidak ada satu delivery system yang disiapkan di level DKI. Nah, Pak Anies itu dia sangat bergantung dengan TGUPP ya untuk menyelesaikan mengeksekusi banyak kebijakan. Tanpa melembaga, TGUPP aja selesai project artinya kepala-kepala dinas semua kan segan banget sama orang TGUPP kan. Betul. Nah, bukan saya anti TGUPP silakan TGUPP, tapi melembaganya itu yang kurang gitu kan. Nah, masa 5 tahun satu periode cuma berapa proyek kampung susun tuh? Cuma 3 apa 5 itu? Memang nggak banyak sih. Seharusnya kan itu kan ada 300-400 lokasi yang seperti itu. Nah, rumah susun Balubur gimana ceritanya? Nah, Ridwan Kamil juga seperti itu. Dulu dia punya proyek apartemen rakyat ya. Dia identifikasi tanah-tanah Pemko Bandung ada 1 hektar, 2 hektar ya kan. Ada 11 lokasi dulu, Sadang Serang di mana ya, Rancacili ya. Itu juga tidak memadai. Yang diperlukan untuk Kota Bandung ini 300.000 housing backlog. Nah itu cuma berapa ratus unit apartemen di Balubur itu, apartemen rakyat di Balubur itu kan rumah susun plus lah, desainnya Yusin itu. Tapi ini nggak jadi ya? Udah hampir selesai sekarang. Tapi kan di sebelah mana itu ya? Di belakang pasar Balubur. Belakangnya Baltos. Ya. Nah itu kan panjang banget sampai selesai wali kota juga belum selesai kan. Untuk satu proyek itu. Padahal di Bandung kalau 300.000 itu katakanlah 1.000 lah asumsinya dengan lahan seperti itu. Diperlukan 300 lokasi seperti Baltos itu. Mau berapa periode? 300 periode apa gitu. Betul. Ya. Jadi dia nggak membangun sistem ini yang saya bilang tadi banyak kepala daerah ini. Nah ini diharapkan Pak Prabowo menyadari itu nih dan kepala-kepala daerah lain ini pilkada ini ya. Menyadari nggak boleh sekedar proyek-proyek atau program populis. Tapi kalau di Jakarta sebenarnya ya mungkin kalau di aspek atau di sektor perumahan tentu belum optimal kali ya. Jadi penanganannya juga masih bersifat sporadis kan per proyek itu. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi publik itu
model yang ideal itu yang diterapkan di Jaklingko sebenarnya. Jaklingko. Ya. Jaklingko. Jadi Jaklingko itu adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta, termasuk moda transportasi yang disediakan oleh private operator. Jadi mikrolet, kemudian angkot dan sebagainya. Dipadukan ya? Dipadukan, di mana pemerintah masuk ke situ mengintervensi dalam bentuk subsidi, sehingga pemilik operator swasta ini itu tidak merasa harus berkompetisi untuk mendapatkan penumpang karena udah dijamin. Dia tinggal jalan aja dan dia dibayar berdasarkan kilometer yang ditempuh gitu. Di sisi yang lain, penumpang juga merasa nyaman gitu, ya kan? Jadi saya pikir disitulah model yang cukup ideal, di mana pemerintah masuk membawa subsidi, lalu kemudian semua orang diuntungkan, ya kan? Dan ketika ini berlangsung dalam jangka panjang, akhirnya punya dampak terhadap lingkungan gitu, karena orang akan semakin banyak yang menggunakan transportasi publik gitu. Ya kan, Jakarta memang ya kota yang super kompleks kan, jadi banyak banget masalah yang perlu dibereskan gitu, dan menyelesaikan dalam waktu 5 tahun nggak mungkin. Tapi ada semacam kondisi epidemik yang saya lihat ya di kota-kota di Indonesia ya, yang dialami oleh baik itu kota kelas menengah atau kota kelas kecil gitu. Seperti Surabaya, kemudian Jogja, Makassar, Medan, Bandung, ya kan. Selalu ada di mana-mana kemacetan, masalah banjir, masalah perumahan kumuh, masalah sampah. Ini kan sesuatu yang sifatnya epidemik yang yang sebenarnya kalau misalnya pemerintah pusat punya semacam blueprint untuk dipakai oleh setiap kepala daerah, khususnya khususnya wali kota ya, akan lebih mudah mereka untuk mengelola permasalahan itu semua gitu, ketika ada semacam guidance dari pemerintah pusat gitu. Sekarang kan ketika ada pilkada, semua berlomba-lomba, tapi kita nggak tahu orang-orang yang berkontestasi di pilkada ini punya kompetisi atau tidak gitu. Ya kan, misalnya sekarang Bandung, kita nggak tahu nih siapa yang calon yang akan menang, tapi yang jelas kita belum tahu track record mereka di dalam mengelola permasalahan urban seperti apa gitu, ya kan. Dulu waktu zamannya Ridwan Kamil jadi wali kota ya, ada semacam optimisme baru kan, euforia kan, harapan baru ya kan, ini keren nih kota ini, ya kan. Ternyata. Cuma tiba-tiba saya langsung kecewa ketika dia meluncurkan program Smart City, di mana Smart City-nya itu adalah sebuah kotak untuk bayar parkir gitu. Smart City atau comment center. Nah itu. Tapi legasi yang paling menurut saya paling brutal itu adalah Ciamplas. Itu teras ini teras Ciamplas itu gitu. Ya kan, sayang banget gitu. Ya, memang nggak seharusnya kita euforia dengan figur-figur seharusnya. Benar. Tadi yang Mas Asok bilang tadi itu perlu satu strategi menangani epidemik itu. Nah, itu ada di tingkat pusat, nasional itu. Jadi itu nasional Bang. Nasional. Itulah ambigu yang ada selama ini tuh, menyangka bahwa urusan pembangunan kota itu adalah urusan Pemko. Urusan wali kota, bukan. Kota itu mencapai satu tingkat problematik tadi, epidemik tadi, ketika dia sudah mencapai tingkat global dan nasional. Ya, kayak di kita itu ya Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, ya, Batam, Denpasar, ya, Makassar, ya. Nah, level itu hanya bisa ditangani dengan satu strategi pembangunan kota. Urban development strategy. Jadi bukan di PU. Ya nasional. Mungkin Bang Jan bisa cerita tentang pengalaman Jepang kali. Dia kalau Jepang setahu saya ada aturan mengenai urban development ya kan? Ya, jadi kalau di Amerika ada Department of Housing and Urban Development. Di Jepang itu ada Housing and Urban Development Corporation. Nah, itulah yang jadi Urban Renaissance Agency itu. Nah, dia di level corporation. Nah, strategi kotanya ada di MLIT Jepang itu, Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Bayangkan itu kementerian gemuk kan, gabungan Kemenhub,
Kemen PUPR, Kemen ATR, Kemen Parekraf. Dia T-nya itu transport tambah lagi tourism. MLIT. Ya. Artinya kerjaannya itu tidak main proyek. Betul. Tidak operasional bangun ini bangun enggak. Itu semua ada armsnya, ada instrumennya. Ya. BUMN itulah yang menjadi operasional pembangunan. Mereka itu buat kebijakan, capacity building, institutional development, semuanya di sana tuh. Dulu ada sinergi. Zamannya Suswono, Kosmas Bartanjung gimana ceritanya Bang? Ya itu mencoba membuat badan koordinasi perumahan, tapi itu levelnya masih perumahan saja. Perumahan itu sendiri juga lintas sektor kan, pertanahan, pembiayaan tadi ya. Betul. Nah jadi yang diperlukan Indonesia itu ya sebuah kementerian pembangunan kota, Ya. Ministry of Urban Development. Dulu pernah ya Bu Erna Witular ya pernah ya? Belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Dulu Kim Bang-wil jadinya. Oh Kim Bang-wil ya. Iya. Kenapa ya? Pernah suatu waktu tuh ngumpul dari beberapa kementerian tuh mau menggodok undang-undang perkotaan. Iya. Tapi akhirnya kembali lagi yang dari dulu PU ada namanya Ditjen Penataan Ruang. Ya. Itu mengajukan pasal-pasal mengenai tata ruang kota. Itu RT RW kota. Yang dari Bappenas mengajukan ujungnya RPJMD kota. Yang dari Depdagri mengajukan lagi struktur pemerintahan, OPD dan sebagainya kota. Nah, waktu itu saya katakan ada 2 Pak Dadang dan 1 Bu Hayu itu ya. Nah, Bu Hayu yang Bappenas. Nah, saya katakan pembangunan kota yang diperlukan itu tidak semua itu. Itu portofolio yang sudah ada, tata ruang sudah ada, pembangunan daerah sudah ada, pemerintahan kota sudah ada. Ini pembangunan kota, menata kota, urban renewal, pembangunan kota-kota baru, new development sama resettlement. Jadi ini pekerjaan memang bongkar pasang ini. Pembangunan kota itu. Jadi pembangunan kota jangan disangka hanya memfasilitasi private developers untuk membangun kota-kota baru properti. Bukan itu. Itulah sekarang yang rusak IKN itu. Betul. Karena mindsetnya pembangunan kota itu adalah bisnis properti. Nah ini yang nggak pernah. Makanya kembali lagi tadi ekonomi sektor publik tadi. Nah untuk kota itu apa? Nah itu tadi kembali Bang Ali Sadikin. Jadi Indonesia ini sebenarnya bukan ketinggalan, tapi majunya nggak puguh gitu ya, salah kaprah majunya, jadi berserak gitu. Padahal dulu tuh udah ada Perumnas sudah betul, PTB udah betul, Kemenpera, Perumahan Rakyat udah betul ya. Tapi ya pabalatak deh. Iya. Nah, ini gimana terakhir nih Bang Aso, apa yang mungkin ke depan nih kita lihat di Indonesia ini gimana harusnya? Iya, pada akhirnya memang mau nggak mau pemerintah harus sadar bahwa urban development itu adalah agenda yang harus diprioritaskan gitu. Dan urban development di sini tuh harus terkait tidak hanya masalah sustainability atau lingkungan, tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tapi juga masalah social justice, keadilan sosial gitu. Karena kota tidak akan pernah bisa menjadi sustainable ketika ketimpangan itu terjadi di mana-mana, ya kan? Perumahan kumuh adalah dampak dari ketimpangan sosial, ya kan? Jadi ini harus diselesaikan secara bersama gitu. Dan ini pekerjaan pemerintah ke depan yang melibatkan berbagai disiplin, berbagai pakar gitu ya, dari berbagai disiplin gitu ya. Jadi mestinya ada semacam kolaborasi antar disiplin untuk menyelesaikan permasalahan kota ini. Karena kalau tidak, kita akan semakin parah gitu. Kota-kota kita akan semakin parah. Sementara penduduk semakin banyak yang melakukan urbanisasi. Iya, penduduk kota udah lebih separuh ya. Sekarang udah 53%. Ya kan? Tahun 2030 penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan itu 60%. 60%, iya. Gila. Gimana caranya supaya kota ini bisa menampung warga yang semakin banyak gitu. Tadi sedikit lagi yang Jepang tadi belum saya jawab itu. Strategi kotanya itu menempatkan 3 metropolitan utamanya itu untuk menerima urbanisasi sebanyak-banyaknya. Nggak dibatasi. Tokyo, Osaka, Nagoya. 3 kota ini itu kan Jepang itu sekitar 125 juta ya. Ini 3 kotanya aja udah sekitar 75 juta. Lebih separuh.
Jadi di sinilah semua program nasional itu. Nah, benar. Public transportnya. Nggak kayak di Jakarta tuh KTP-nya pulang gitu nggak? Jangan, itu operasi justisi. Salah kaprah itu. Padahal yang operasi juga ini kepala dinas kependudukan waktu itu pernah ya, orang Batak, pendatang juga. Sama, pernah saya diundang di TV waktu itu kan, ada Bang Miing waktu itu kan pembawa acaranya. Waktu itu operasi justisi, habis harus balik kan, habis lebaran. Loh, Bapak kan juga bermarga sama kayak saya. Saya bilang kan, saya juga dosen di ITB. Kita sama-sama pendatang di sini. Ya, kita punya KTP kan petanya Indonesia, bukan Medan, bukan Sumut ya kan. Nah itu nggak boleh operasi. Nah, jadi diperlukan misalnya. Nah kalau Jepang tadi segitu ya 3 ya. Indonesia kan 2 kali Jepang penduduknya, kali 2 aja, ya sederhananya lah ya. Kita pilihlah 6 kota metropolitan aglomerasi terbesar. Ya. Fokus di situ, public transport, public housing, public park, public health, semua lah welfare systemnya tadi, sustainable ya tadi. Aspek terutama kita tuh lingkungan sama sosial aja belum. Kalau ekonomi nggak usah nggak usah di. Kalau lingkungannya sehat, sosialnya itu juga sehat, ekonomi akan tumbuh. Begitu ya. Iya. Oke. Jadi lingkungan sosialnya beres, ini akan secara otonomos tumbuh sendiri. Ya. OKOC dengan sendirinya akan jalan. Sekarang kan nggak jalan OKOC. Kenapa? Karena tidak sosial gitu. Ya. Oke, kita tutup ya. Bang Asot makasih, Bang Jar makasih ya. Makasih Bang Meldi. Inilah potret kebijakan kota di Indonesia. Terima kasih.